Yang sudah sampai 1 haul itu memang sudah wajibnya zakat. Yang belum sampai 1 haul itu namanya ta'jiluz zakat, mempercepat pembayaran zakat, mempercepat pembayaran zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Pak Mulyana ya, yang ana fahami bahwa Bapak tahun ini pensiun, kemudian menerima uang pensiun dan lain-lainnya. Apakah wajib untuk mengeluarkan zakatnya? Dan apakah boleh untuk diberikan kepada lembaga-lembaga dakwah? Insya Allah kalau gitu, kalau nggak salah begitu kesimpulannya. Jadi Bapak dan para teman-teman sekalian, uang pensiun itu halal diambil, itu adalah hak dari karyawan. Karena uang pensiun itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu adalah hadiah dari perusahaan kepada karyawan yang purna bakti. Dan jika itu benar-benar hadiah, jadi gaji selama ini itu haknya diberikan sempurna, kemudian nanti ada ikatan dari awal. Kalau sampai purna bakti, maka ada hak begini, merupakan atok pemberian hadiah dari pihak perusahaan. Maka dengan gambaran ini maka nggak ada masalah sama sekali. Yang kedua, kalau kemungkinan yang kedua, pensiun itu adalah sebenarnya uangnya karyawan yang dipotong dari awal dia itu nerima gaji masuk dari karyawan sedikit persen gitu, sampai jadi nanti dia itu purna bakti, kemudian uang itu diberikan yani kepada karyawan tadi yang sudah purna bakti, baik diberikan utuh segitu aja atau malah ditambahi oleh pihak apapun faktanya, maka uang pensiun itu halal, jadi untuk diterima oleh perusahaan. Baik pensiunan itu datang dari BUMN maupun pensiunan itu datang dari perusahaan swasta. Yani yang penting itu adalah namanya uang pensiun, maka nggak ada masalah. Dari titik ini maka nggak ada masalah. Yang pertama. Yang kedua, apakah wajib mengeluarkan zakat? Jadi gambaran orang terima pensiun itu dua model. Model yang pertama, jadi uang pensiun itu diterima total. Jadi berapa puluh juta begitu atau berapa ratus juta diterima total oleh sang karyawan tersebut. Setelah itu sudah putus antara dia dengan perusahaan, sudah putus, tidak ada lagi ikatan apapun kecuali dia mantan perusahaan di perusahaan tersebut. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua diterima setiap bulan. Setiap bulan itu menerima uang pensiunan. Jadi mungkin berapa persen begitulah dari gaji yang biasanya diterima yang paling terakhir, berapa persen, ini semacam itu. Kayaknya yang ditanyakan oleh beliau itu adalah pensiun model yang pertama, langsung diterima dalam jumlah besar. Karena beliau mengatakan jumlah yang saya terima lebih daripada 1 nisab, berarti sekitar 80-an juta. Jadi itu kemungkinan yang pertama. Lah, jika gambaran yang saya gambarkan ini nggak salah, dalam artian jenengan pensiun kemudian sekarang nerima dari perusahaan uang anggaplah 100 juta, lebih daripada 1 nisab, maka harta ini dalam fikih zakat namanya adalah al-malul mustafad. Namanya adalah al-mal al-mustafad. Jadi harta yang didapatkan oleh seseorang yang itu bukan pengembangan dari uang sebelumnya. Jadi beda dengan kalau kita itu ternak, kemudian ada anak lahir, anaknya lahir. Beda dengan kalau kita itu dagang, kemudian ada keuntungan. Jadi kita harta yang kita miliki tidak berkembang untuk kemudian dapat uang segitu banyaknya. Ini uang yang datang baru. Gambarannya dapat waris, gambarannya dapat hadiah, gambarannya dapat apa gitu. Salah satunya adalah dapat pensiunan. Namanya dalam dunia fikih atau dalam fikih zakat namanya itu al-mal al-mustafad. Al-mal al-mustafad ini yani dengan segala rumitnya pembahasan yang ada dalam kitab-kitab fikih, globalkan aja, baru wajib dizakati
yakni al-mal mustafad sebelum itu. Al-mal mustafad ini, harta ini karena ini berupa uang, maka ada dua kemungkinan, Pak. Kemungkinan yang pertama, jika jenengan sebelum ini itu sudah punya uang satu nisab, sudah punya uang 80 jutaan lebih. Kemungkinan yang kedua, jenengan sebelum ini, sebelum mendapat uang pensiun itu tidak memiliki uang sebanyak satu nisab. Lah, jika memiliki uang sebanyak satu nisab sebelumnya, maka yang paling gampang, yang paling hati-hati, yang paling simpel, gabungkan uang itu yang baru tadi, uang pensiun itu dengan uang yang lama. Kapan nanti uang yang lama itu sampai satu haul, zakati bareng. Yang sudah sampai satu haul, itu memang sudah wajibnya zakat. Yang belum sampai satu haul, itu namanya ta'jiluz zakat. Mempercepat pembayaran zakat. Mempercepat pembayaran zakat. Tek. Itu yang pertama. Yang kedua, jika jenengan itu sama sekali nggak memiliki uang satu nisab. Sama sekali nggak memiliki uang satu nisab. Ada sih uang, ya sekitar 4 juta, 5 juta, kurang daripada itu, lebih daripada itu untuk biaya hidup harian, tapi tidak memiliki uang sebanyak satu nisab. Jika kemudian jenengan tidak memiliki uang sebanyak satu nisab, maka begitu nerima, itu adalah awal nisab, awal haul. Sedangkan zakat itu mempunyai dua syarat utama. Kalau uang lo ya, kalau itu berupa uang, mempunyai dua syarat utama. Satu nisab, satu, uang itu harus sampai satu nisab. Yang kedua, haul. Uang satu nisab itu dimiliki selama setahun. Maka uang 100 juta pensiunan tadi itu awal nerima nggak ada zakat. Nggak ada kewajiban zakat. Baru wajib zakat kalau tahun depan uang itu masih utuh. Masih utuh dalam arti masih di atas satu nisab. Masih ada di atas satu nisab, maka wajib dizakati dengan hitungan uang yang ada pada waktu itu nanti. Adapun sekarang, maka tidak ada kewajiban zakat. Yang ada, jenengan kalau memang mau menginginkan untuk wakaf, untuk sedekah, untuk infak, untuk apa, ke lembaga-lembaga dakwah, ke lembaga-lembaga sosial, ke masjid, ke pesantren, maka itu adalah satu amal kebajikan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau zakat sekarang langsung diterima, pendapat yang kami kuatkan dengan segala khilaf yang ada di kalangan para ulama, tidak. Karena syarat zakat itu harus terpenuhi, yakni nisab, dan terpenuhi haul. Saya katakan ini pendapat yang lebih saya pilih karena memang ada perselisihan yang lumayan panjang di kalangan para ulama mengenai masalah status al-mal al-mustafad, harta yang didapatkan dengan cara yang semacam itu tadi. Wallahu a'lam.